Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham high dividend yang potensial untuk kita masukin ke dalam portofolio investasi kita. Dan dari saham-saham ini kita bisa dapat dividen setiap 1-3 bulan sekali. Ya, jadi buat teman-teman yang mau pakai strategi dividen investing, ya, atau teman-teman yang pengen dapat passive income dari saham, pengen dapat gajian rutin dari saham, ya, kalian bisa tonton video ini sampai habis karena di sini gue bakalan share saham-saham yang potensial buat kalian investasiin. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk dan jasa yang gue punya yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Kalian bisa cek itu di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa masuk ke channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian juga bisa cek ya list produk dan juga jasa yang gue punya. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya dengan budget yang terjangkau setiap bulannya, mulai dari 49.900 sampai 99.900. Cara joinnya kalian tinggal langsung aja masuk ke link yang ada di kiri bawah, bit.ly/join membership Todopedia. Kalian bisa join di situ, nanti benefitnya itu kalian bisa dapat di playlist video khusus membership. Jadi kalian masuk ke channel page Todopedia, kalian cari playlist yang namanya adalah video khusus membership. Di situ kalian bisa dapat semua benefitnya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja bahas ya, saham-saham apa aja sih yang potensial, ya, saham-saham high dividend mana aja yang potensial yang bisa kalian masukin ke dalam portofolio dividen investing kalian untuk kalian itu bisa dapat dividen setiap 1-3 bulan sekali. Ya, jadi kalian bisa dapat passive income setiap 1-3 bulan sekali, yang mana tentunya itu bisa ngebantuin cash flow dari investasi kalian. Nah, di video ini kita bakalan bahas saham-sahamnya itu berdasarkan bulan mereka bagi dividen. Ya, jadi kita bakalan bahas bulan per bulan. Oke, kita bakalan bahas mulai dari bulan Januari. Ya, bulan Januari itu ada dividen interim saham IPCM dan juga dividen interim saham BBRI. Ya, IPCM sama BBRI menurut gue ini adalah dua emiten yang kinerjanya itu bagus. IPCM ini dia pendapatan sama labanya masih bertumbuh, utangnya minim, cash flow-nya positif gitu ya, dan dividennya juga cukup menarik di sekitaran 8% dividen yield. BBRI apalagi, kita nggak usah tanya lah ya, kita nggak usah meragukan lagi, BBRI ini bank yang kinerjanya bagus, stabil juga ya, meskipun belakangan BBRI ini kinerjanya turun, tapi itu lebih karena memang beban pencadangannya cukup besar. Ya, tapi secara overall dari segi operasional, ya, BBRI ini dia bisa numbuhin laba operasionalnya itu secara konsisten dari tahun ke tahun, dan BBRI ini juga dia bagi dividen dengan yield yang cukup besar di sekitaran 8-9% dividen yield. Ya, dan juga BBRI ini sebagai bagian dari Danantara, tentunya dengan kedepannya ya, gue ngeliat Danantara ini kayaknya dia butuh banyak modal ya untuk dia bisa ngerjain proyek investasinya. Ya, tentunya ini bisa jadi pertanda kalau BBRI ini kedepannya masih akan bagi dividen dengan payout rasio yang gede, gitu ya. Jadi dengan kayak gitu, ya, dividen yield BBRI kedepannya menurut gue masih cukup menarik. Next, di bulan Februari ada saham Amor atau Ashmore Asset Management. Ini adalah perusahaan investasi. Ya, di bulan Februari Amor ini bagi dividen final. Nah, Amor ini menurut gue kinerjanya cukup bagus, meskipun memang nggak bagus-bagus banget ya, nggak terlalu konsisten banget, tapi cukup oke lah kinerjanya. Ya, dan Amor ini dia bagi dividen itu dengan dividen yield itu di kisaran 8-10%. Nah, cuman untuk Ashmore ini menurut gue sedikit waspada teman-teman ya, karena Amor ini dia itu sering banget bagi dividen itu dengan payout rasio mendekati 100% atau bahkan lebih dari 100%. Nah, itu bisa agak-agak bahaya ya, karena dengan dia bagi dividen lebih dari 100% payout rasio, artinya si Amor ini bagi dividen itu lebih besar daripada laba. Artinya hitungannya dia itu kehilangan duit, teman-teman. Jadi mesti agak hati-hati. Ya, kalau misalnya dia masih terus bagi dividen dengan payout rasio di atas 100%, kalian mesti agak waspada. Tapi overall, Amor ini ya dividen yieldnya cukup oke di 8-10% yield gitu ya. Dan kinerjanya juga lumayan bagus. Next, di bulan Maret ada 3 saham bank besar BUMN, yaitu BBRI, BMRI, dan BBNI. Ya, 3 bank ini kita nggak usah ragukan lagi teman-teman ya. Tadi BBRI gue udah bahas, BMRI sama BBNI juga cukup oke kinerjanya. BMRI terutama ya, kinerjanya bagus banget ya, cukup konsisten juga.
NPL-nya juga kecil, dia juga masih terus numbuhin kreditnya, dia juga masih terus numbuhin digital banking gitu ya. Dan yang namanya bisnis perbankan secara general ya, seiring dengan ekonomi Indonesia ini masih bertumbuh, artinya perbankan ini jangka panjangnya itu masih punya potensi pertumbuhan gitu ya. Dan juga untuk BBRI, BBNI, dan BMRI ini juga mereka ini bagi dividen dengan yield yang menarik ya. Tadi BBRI di kisaran 8-9%, BBNI juga sama ya, sekitaran 8,5-9% dividen yield. Dan untuk BMRI ini bagi dividen dengan yield itu 9-10%. Ya, jadi 3 bank besar BUMN ini kalau misalnya kalian mau pakai strategi dividen investing, bisa dibilang 3 saham bank besar ini adalah pilihan utamanya menurut gua ya. Nah, cuman teman-teman mesti note ya, untuk 3 saham bank besar BUMN ini kadang-kadang bisa geser ke bulan April. Ya, jadi kalian update terus gitu ya. Setiap tahun itu bisa aja berubah tanggal pembagian dividennya, jadi kalian juga mesti pantau terus gitu ya. Kadang dari RUPS-nya itu udah di akhir Maret, habis itu digeser ke April. Nah, itu bisa aja. Jadi kalian mesti update terus. Next, di bulan April itu ada saham ITMG dan juga saham NISP. Nah, untuk ITMG, dia ini bagi dividen final, dan ITMG ini menurut gua salah satu emiten batubara dengan kinerja yang bagus. Ya, utangnya minim, cash flow-nya positif, dan ITMG ini juga dia mengupayakan untuk dia itu diversifikasi bisnis, nggak cuma batubara doang, tapi belakangan ini ITMG ini juga masuk ke bisnis tambang nikel. Ya, dan ITMG juga udah punya bisnis renewable energy. Jadi, untuk dia diversifikasi bisnis dan transisi energi ke energi yang lebih bersih, ITMG ini juga udah jalan. Selain itu juga ada dividen dari saham NISP. Ya, NISP ini perbankan second liner yang menurut gua ya, dia ini lagi bertumbuh, pertumbuhannya bagus, ya kinerjanya juga oke, NPL-nya juga kecil, ya, tapi dia juga bagi dividen dengan yield yang gede dan valuasinya juga cukup murah. Gitu ya. Nah, di sini gua tulis itu dividen saham NISP, nggak ada tulisan final atau interimnya. Kenapa kayak gitu? Karena NISP ini cuman bagi dividen itu sekali. Nah, nggak tahu nih ke depannya dia apakah bisa aja bagi dividen interim, itu bisa aja. Tapi untuk sekarang, NISP ini bagi dividen itu cuma sekali dalam setahun. Ya, jadi untuk bulan April, itu ada dividen final saham ITMG dan dividen saham NISP. Next kita masuk ke bulan Mei, di mana di bulan Mei ini ada cukup banyak saham-saham yang bagi dividen. Di antaranya ada 3 saham perbankan second liner ya, ada BNGA, BJBR, sama BJTM. Yang mana 3 saham perbankan ini bagi dividen dengan yield yang cukup besar, dan menurut gue kinerjanya juga lumayan bagus. Meskipun memang nggak sebagus perbankan blue chip ya, tapi mereka ini punya potensi yang cukup bagus, punya kinerja yang cukup bagus, dan menurut gue potensi dari BNGA, BJBR, sama BJTM untuk jangka panjang ya ini masih cukup bagus gitu ya. Jadi 3 saham perbankan ini bisa dipertimbangin untuk dapat dividen di bulan Mei. Terus juga ada beberapa saham lain kayak TPMA ya, di mana TPMA ini dia bagi dividen sekali setahun dan dia baginya itu di bulan Mei. Terus ada saham Demas juga ya. Saham Demas ini terkenal banget, dia suka bagi dividen dengan yield itu sampai belasan persen setahun. Terus juga ada 3 saham grup Astra, yang mana 3 saham ini kinerjanya menurut gue cukup bagus ya, UNTR, ASI, sama Auto. Ya, jadi itu saham-saham yang bagi dividen di bulan Mei. Ya, untuk ASI, UNTR, Auto, sama Demas ini bagi dividen final, sedangkan BJTM, BJBR, BNGA, sama TPMA bagi dividennya sekali doang dan baginya di bulan Mei. Next kita masuk ke bulan Juni, ya ada saham SPTO, PTBA, SMSM, PBID, Bayu, dan MSTI. Untuk SPTO dia ini perusahaan distributor untuk produk sanitasi. Ya, ini kinerjanya juga cukup konsisten menurut gua untuk SPTO. PTBA ini perusahaan batubara, kita semua udah tahu ya teman-teman ya. Dia ini rutin bagi dividen dengan yield yang gede ya, PTBA ini. Kinerjanya juga cukup bagus. Nah, cuman untuk PTBA ini minusnya adalah laba bersihnya tahun ini menurunnya cukup signifikan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dapat dividen dari PTBA, agak antisipasi kalau PTBA itu dengan labanya turun tahun ini, bisa jadi dividennya tahun depan itu akan menurun juga. Gitu ya. Terus juga ada saham SMSM. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman ya. SMSM ini menurut gue cukup menarik karena dia ini kinerja bisnisnya konsisten ya, pertumbuhan pendapatan sama labanya cukup konsisten. Dia juga minim utang, cash flow-nya rutin positif, dan uniknya SMSM ini dia bagi dividen itu bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi dia bagi dividen itu bisa sampai 3-4 kali dalam setahun. Jadi cukup unik, cukup menarik juga. Jadi cocok buat teman-teman yang memang mau cari ya cash flow rutin ya, mungkin tiap 3-4 kali dalam setahun ya, teman-teman bisa pertimbangin saham SMSM. Gitu ya. Terus juga ada saham Pancabudi, PBID, produsen plastik ya, dia ini
kinerjanya gue ngeliat juga cukup bagus. Perusahaan yang bisnisnya cukup bagus, cukup stabil juga, gitu ya. Dan PBID ini dia bagi dividen itu yieldnya juga lumayan bagus di sekitaran 9 sampai 10 sampai 11%. Di sekitaran 9 sampai 11%, gitu ya. Terus juga ada saham perusahaan pariwisata Bayu, ya. Dia ini perusahaan yang cukup bagus juga kinerjanya, cash-nya itu gede banget, ya. Dia pendapatan sama labanya trennya juga cukup bertumbuh, gitu ya. Terus cash flow-nya juga bisa positif. Ya, jadi untuk Bayu ini bisa juga jadi pertimbangan. Valuasinya juga murah teman-teman ya, dan dia bagi dividen itu di kisaran yield-nya itu 7 sampai 7,5%. MSTI ya, ini juga termasuk saham yang bagi dividen di bulan Juni ya, saham teknologi teman-teman ya, jasa teknologi. Ya, MSTI ini bagi dividen di kisaran 7 sampai 7,5% sampai maksimal sekitaran 8% ya. Dan dia ini kinerjanya juga cukup bagus, pertumbuhannya oke, minim utang dan cash flow-nya juga bisa positif. Ya, nah untuk SPTO sama SMSM ya, ini di bulan Juni mereka bagi dividen final, sedangkan untuk PTBA, Bayu, PBID sama MSTI ya, mereka bagi dividen setahun sekali dan baginya di bulan Juni. Next kita masuk ke bulan Juli ya, bulan Juli ada IPCM, IPCC ya, duo Pelindo ya, yang mana IPCM sama IPCC ini kinerjanya menurut gua bagus ya, pertumbuhannya cukup bagus, minim utang juga, cash flow-nya juga positif ya, rutin positif, operating cash flow sama free cash flow-nya. Ya, valuasinya juga cukup oke meskipun untuk IPCM sama IPCC ini belakangan memang harganya udah naik cukup tinggi. Ya, tapi mereka masih bisa bagi dividen dengan yield yang cukup besar. Ya, dan untuk IPCM sama IPCC duo Pelindo ini bagi dividen final di bulan bulan Juli maksudnya. Terus juga ada saham Toto ya teman-teman ya, saham perusahaan produsen produk sanitasi ya, bagi dividen di bulan Juli. Ya, jadi untuk bulan Juli 3 saham ini. Next di bulan Agustus ya ada saham SMSM sama saham Akra. Ya, SMSM bagi dividen interim di bulan Agustus ya. Jadi yang tadi gua bilang ya, SMSM ini dia rutin bagi dividen ya. Setahun itu bisa sampai sekitaran 3 sampai 4 kali. Ya, untuk bulan Agustus SMSM ini bagi dividen interim. Ya, sedangkan untuk Akra ya, ini adalah perusahaan yang jualan bahan bakar sama bahan kimia dasar, ini bagi dividen final di bulan Agustus. Ya, jadi untuk bulan Agustus ada saham SMSM sama saham Akra yang bagi dividen. Next di bulan September itu cuma satu saham ya, saham ITMG bagi dividen interim. Ya, tadi dia bagi dividen finalnya di sekitaran bulan April. Ya, untuk interimnya di bulan September. Nah, gua mau highlight sedikit untuk ITMG ya. Dia ini perusahaan yang sebenarnya perusahaan batu bara yang sebenarnya dia kinerjanya bagus. Ya, ITMG ini juga dia ada transisi menuju energi terbarukan gitu ya. Jadi dia dengan adanya batu bara ini mungkin kedepannya mulai ditinggalkan, dia ini nggak tinggal diam gitu ya. Jadi dia ini juga udah mulai diversifikasi bisnis, di mana ITMG ini dia punya bisnis mining service, dia juga punya bisnis renewable energy, dan ITMG ini baru-baru aja ya, dia ini beli saham perusahaan tambang nikel. Jadi ITMG ini juga dia kemungkinan kedepannya akan masuk ke bisnis tambang nikel gitu ya. Jadi ITMG ini menurut gua kinerjanya cukup bagus bisnisnya ya, manajemennya terus-menerus melakukan diversifikasi dan memang kinerja bisnisnya ini dia bagus, di mana ITMG ini minim utang dan juga cash flow-nya positif gitu ya. Next untuk bulan Oktober ini ada trio Astra ya teman-teman ya, ada UNTR, ASI dan juga Auto, di mana 3 saham grup Astra ini bagi dividen di bulan Oktober ya. Jadi untuk UNTR, ASI sama Auto ya, tadi dia dividen finalnya di Mei, dividen interimnya itu di bulan Oktober. Ya, jadi what to expect di bulan Oktober adalah trio Astra ya, UNTR, ASI sama Auto itu bagi dividen interim. Next di bulan November itu ada dividen interim saham SMSM dan juga saham Amor. Ya, seperti yang tadi kita udah bahas ya, SMSM ini memang dia rutin bagi dividen itu setiap beberapa bulan ya, dan setahun itu dia biasanya bagi dividen sekitaran 3 sampai 4 bulan sekali. Ya, typically SMSM ini dia bagi dividen di sekitaran bulan Mei atau Juni, itu dividen finalnya. Terus untuk interimnya itu di Agustus, ya, di November juga. Terus kadang-kadang ya bisa di September juga. Ya, jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari saham yang bisa kasih income rutin, ya, seperti yang tadi gue mention, bisa pertimbangin SMSM. Terus juga ada dividen interim untuk saham Amor atau Ashmore Asset Management. Dan terakhir untuk bulan Desember ada beberapa saham yang bagi dividen interim ya, ada saham Demas, SPTO, Toto dan juga IPCC. Ya, jadi ini bisa jadi tanda kutip ya, THR kalian, THR Natal atau kado Natal
dari saham gitu ya. Saham Demas, SPTO, Toto, sama IPCC. Ya, 4 saham ini menurut gue kinerjanya cukup bagus ya. Untuk Demas ini properti industrial yang kinerjanya cukup oke. Ya, meskipun memang agak-agak punya concern ya, di mana si Demas ini dia lahan kosong atau land banknya itu udah mulai menipis. Ya, jadi kinerjanya bagus tapi agak sedikit waspada teman-teman ya yang pegang saham Demas. Terus untuk SPTO sama Toto, ini dia produsen dan juga distributor untuk produk sanitasi. Bisnisnya cukup stabil menurut gue ya untuk SPTO sama Toto. Terus ada IPCC ya, dividen interim IPCC. Yang mana IPCC ini adalah perusahaan kendaraan, ya terminal kendaraan. Yang mana IPCC ini dia bagi dividen dengan yield yang cukup oke, cukup bagus. Dan dia juga kinerjanya cukup bagus teman-teman ya. Dia utangnya minim, cash flow-nya positif, pertumbuhannya juga cukup oke gitu ya. Nah, jadi ini adalah saham-saham yang bagi dividen di bulan Desember. Oke, jadi ini dia ya, saham-saham yang bagi dividen di bulan Januari sampai bulan Desember. Ya, harapannya ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang memang mau ngebangun portofolio dividen investing, ya, supaya kalian bisa dapat dividen itu setiap beberapa bulan sekali. Ya, kalian bisa pilih beberapa dari saham-saham yang ada di sini. Tentu nggak harus semuanya. Ya, tapi kalian coba ya pilihin saham-saham yang menurut kalian memang terbaik. Nah, saham-saham yang gue mention di sini adalah saham-saham yang memang sebisa mungkin ya gue pilihin yang terbaik gitu ya. Jadi gue udah cek lagi, gue analisa lagi ya kinerja dari emiten-emiten ini, dan gue usahain banget untuk gue pilihin saham-saham yang memang terbaik untuk dividen investing gitu ya. Ada beberapa saham yang memang perusahaannya itu kinerjanya masih bagus, ada beberapa perusahaan yang kinerjanya bagus, dividennya gede, tapi mungkin pertumbuhannya agak lambat. Ada juga beberapa yang pertumbuhannya mungkin bisa naik turun gitu ya. Tapi gue usahain banget untuk pilihin yang terbaik, supaya kalian tinggal pilih dari sini ya. Kalian tinggal pilih aja saham-saham mana nih yang mau kalian jadiin saham untuk kalian masukin ke dalam portofolio kalian. Gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin nonton video gue sebelumnya ya, dimana gue bahas gimana caranya gue pensiun dari saham, ya kalian juga bisa loh ngebangun portofolio untuk ngebuat kalian bisa pensiun. Salah satu caranya adalah dengan kalian ngebuat portofolio kalian itu bisa kasih kalian dividen setiap 1-3 bulan sekali. Gitu ya. Porto kalian itu kalian kembangin terus gitu ya. Setiap dapat dividen kalian reinvestasi terus gitu ya. Kalian kembangin terus, kalian compoundingin terus ya. Jadi kalian berproses gitu ya, sampai nanti ya income kalian dari dividen itu udah bisa nutupin pengeluaran kalian. Gitu ya. Jadi kalian berproses aja terus gitu ya. Setiap dapat dividen di reinvestasi, kalian konsisten, kalian tekun terus gitu ya. Nanti lama-lama portofolio kalian itu bisa ngebuat kalian pensiun dari saham, di mana kalian bisa dapat dividen setiap beberapa bulan sekali. Gitu ya. Itu bisa jadi gaji buat kalian, bisa jadi ya ibaratnya kayak income rutin buat kalian gitu ya. Nah, tips dari gue ya untuk kalian yang mau pakai strategi dividen investing setiap bulan ya, menurut gue salah satu strategi yang terbaik itu adalah jangan lupa untuk reinvestasi dividennya ke saham yang bagi dividen beberapa bulan setelahnya. Contoh, per video ini dibuat ini bulan September ya. Jadi kalian bisa ambil nih dividen yang kalian dapat di bulan September. Ya, contohnya nih, misalnya saham ITMG, gitu ya. Kalian bisa reinvestasi nih, ya misalnya ITMG nanti dia bagi dividen interim. Nah, dividen interimnya ITMG itu kalian bisa reinvestasi ke saham lain yang bagi dividen di sekitaran bulan Oktober, November, atau Desember. Gitu ya. Contohnya, misalnya kalian reinvestasiin dividen dari ITMG, misalnya kalian mau beli saham yang bagi dividen di bulan November, contohnya SMSM misalnya. Yaitu kalian bisa reinvestasi ke saham SMSM. Nanti dividen dari saham SMSM di bulan November, itu kalian bisa reinvestasi lagi ke saham-saham yang bagi dividen 1-3 bulan setelah bulan November. Contohnya misalnya di bulan Januari. Misalnya kalian dari dividennya SMSM, kalian mau reinvestasi ke saham BBRI misalnya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi kalian rutin lakukan itu terus, nanti portofolio kalian itu akan lebih cepat teman-teman. Compoundingnya itu akan lebih cepat gitu ya. Jadi kalian bukan compoundingnya itu bukan sekali setahun, tapi compoundingnya itu setiap beberapa bulan sekali. Dengan compoundingnya semakin cepat, itu bisa juga berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan dari portofolio kalian gitu ya. Nah, cuman teman-teman juga mesti pantau tanggal pembagian dividen, karena pembagian dividen itu bisa berubah-ubah ya, tergantung dari kebijakan manajemennya gitu ya. Kadang-kadang manajemen itu bisa aja dia
geser ya RUPS. Biasanya kan dividen itu diumumkannya pas RUPS ya. Nah, RUPS itu bisa aja digeser sewaktu-waktu tergantung dari kebijakannya manajemen. Jadi, pembagian dividen itu bisa berubah-ubah. Jadi, kalian harus pantau terus tanggal pembagiannya, ya. Dividen-dividen yang dibagiin dari setiap saham perusahaan, ya, itu tanggalnya bisa berubah-ubah. Jadi, untuk kalender yang ada di sini, ini belum fix 100%, teman-teman ya. Kalian mungkin bisa catat ini, ya, tapi keep in mind aja bahwa setiap perusahaan itu bisa aja ngubah tanggal pembagian dividennya. Jadi, untuk kalian yang memang mau dividen investing, ya, kalian itu sebaiknya ya pantau terus, gitu ya. Kalian pantau terus. Meskipun memang kalian dapat passive income ya, tapi sebenarnya nggak 100% benar-benar pasif. Kalian juga harus pantau terus untuk tanggal pembagian dividennya. Dan yang nggak kalah penting, yang juga kalian harus pantau adalah gimana kinerja dari bisnisnya. Nah, selain dari saham-saham ini, ada beberapa saham lain juga yang bisa kalian masukin ke dalam portofolio kalian, ya, opsi-opsi saham lain. Ya, contohnya kayak MPMX, JTPE, Mark, Elsa, CLPI, yang mana 5 saham ini juga kinerjanya cukup bagus dan bagi dividen dengan yield yang cukup besar. Dan MPMX bagi dividen di bulan Juli, JTPE di Juli, Mark di Agustus, Elsa di Juni atau Juli, dan CLPI di bulan Juli. Ya, jadi sebenarnya kenapa nggak gua masukin, karena gua hampir aja kelupaan gitu ya. Karena saking banyaknya saham-saham yang tadi ada di kalender, ya, gua hampir kelupaan beberapa saham dan itu adalah 5 saham ini. Gitu ya. Jadi ini juga bisa kalian jadiin opsi untuk dividen investing, ya, untuk dapat dividen setiap beberapa bulan sekali. Oke, jadi itu dia saham-saham yang kita bisa pertimbangin untuk masuk ke dalam portofolio investasi kita dan bisa kasih kita dividen setiap 1-3 bulan sekali. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah saham-saham ini bagus? Apakah strategi ini bagus? Atau mungkin kalian punya strategi lain? Atau mungkin ada saham lain yang selayaknya juga masuk ya ke dalam portofolio dividen per bulan? Ya, kalau memang ada, ya, ada pandangan lain, ada saham lain, boleh banget share di kolom komentar ya teman-teman ya. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ya video ini ke teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa kasih donasi super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, ini cuman analisa, ini cuman opini gue aja. Ya, ini hasil dari gue nge-share ke kalian ya strategi yang terbaik yang sekiranya bisa ngebantuin kalian ya, tapi keputusan investasi itu keputusannya ada di tangan kalian masing-masing karena itu duit kalian masing-masing gitu ya. Dan jangan lupa do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.